Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Baik, kita sudah ada sahabat yang bergabung melalui via telepon, kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari dia Umi di Surabaya. Dari sahabat dia di Surabaya. Baik, kita berselawat terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sahabi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bu ya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan ya Bu ya. Untuk santri-santrinya juga semoga selalu diberikan kesehatan serta dimudahkan dalam jalan dakwahnya Bu ya. Amin. Makasih, Masya Allah. Afwan Bu ya, anak ingin bertanya. Anak kan punya saudara ya Bu ya, keponakan. Nah, keponakan anak itu sudah yatim piatu Bu ya, tidak mempunyai kedua orang tua. Tetapi ia mempunyai kakak yang sudah menikah dan juga adik dan juga adiknya lagi itu sudah sama-sama bekerja Bu ya. Nah, yang anak tanyakan itu kan begini Bu ya, anak ingin membantu saudara anak tersebut karena kan anak melihatnya kan kerjanya juga belum mempunyai gaji yang pas ya Bu ya. Nah, apalagi saudara anak tersebut kan yatim piatu Bu ya, tetapi banyak orang dan saudara yang mengatakan bahwa kenapa harus membantu gitu, padahal bagi anak itu perlu dibantu Bu ya. Alasan saudara-saudara dan orang-orang itu mengatakan tidak perlu dibantu karena dia punya kakak yang sudah menikah, itu tanggung jawab kakaknya, dan itu pun saudara anak tersebut kan udah sama-sama bekerja Bu ya, jadi tidak perlu dibantu. Nah, anak ingin tahu Bu ya, apakah dalam pandangan Islam membantu seorang anak yatim piatu itu ada syaratnya ya Bu ya? Misalkan gini, kategori anak yatim piatu itu yang boleh dibantu itu yang belum bekerja, yang belum mendapatkan nafkah gitu, atau memang dalam status anak yatim piatu itu bisa dibantu gitu Bu ya, walaupun ianya sudah bekerja tetapi memang untuk gajinya sendiri belum memenuhi kriteria Bu ya, istilahnya belum cukup lah Bu ya kalau untuk bayar kos dan sebagainya. Itu aja Bu ya yang dapat anak tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang perlu disuburkan di hati kita itu peduli. Seperti apa yang ada di hati Anda, rasa peduli kepada orang yang yatim piatu itu adalah satu kenikmatan dari Allah yang harus Anda suburkan. Kemudian masalah membantu, jangankan membantu orang yang menurut Anda yatim piatu dan belum mampu. Anda bantu orang kaya saja boleh kok. Mungkin ada orang yatim piatu dan dia punya peninggalan miliaran, Anda tetap boleh membantunya. Karena apa? Itu menunjukkan hati Anda hidup. Nah, kalau sudah hati Anda hidup, jangan mau dimatikan oleh orang lain. Orang lain menasihati nasihat yang salah. Biarpun orang kaya, kenapa? Anda membantu, Anda kasih sayang, lanjutkan Anda membantu dia. Bahkan kalau seandainya dia punya uang pun gak ada masalah kok. Karena yang penting adalah hati Anda yang hidup ini jangan mati. Jangan sampai, karena matinya hati itu apa maknanya? Cuek. Nggak pernah peduli tetangga ini. Tapi kalau Anda dari yang sudah ada saudaranya saja Anda peduli, maka dengan yang tidak ada tentu akan sangat peduli. Gitu. Jadi nggak apa-apa, jangan dengar. Nggak ada syarat-syaratnya. Berbeda dengan misalnya harta yang telah diberikan untuk yatim piatu. Misalnya harus benar-benar yatim piatu, nggak boleh bukan yatim piatu. Misalnya ada orang bersedekah menitipkan kepada Anda, atau neng atau teh atau kak atau mbak, saya titip uang ini berikan kepada yatim piatu. Terus tambahannya yang fakir, maka Anda harus cari yatim piatu yang fakir. Sebab tidak semua yatim piatu fakir. Bapaknya miliarder kok, orang kaya raya kan bisa saja kaya. Jadi kalau memang duit Anda sendiri, Anda boleh berikan kepada siapa saja. Bahkan mungkin dia anaknya orang kaya sekalipun, kemudian bapak ibunya meninggal dunia, kadang uangnya kan juga bisa tidak uang tunaikan, takut dibikin berantakan, sehingga dia tidak megang duit. Kita memberi uang pun seneng kok dia, biar orang kaya kan. Nah, apalagi maknanya hati yang hidup ini dijaga. Jadi kalau memang Anda ingin hati Anda tetap hidup, ya jangan dengar orang-orang yang melarang. Bahkan cukup pun boleh kok Anda membantu. Kenapa? Yuk,
Ya, Seperti itu. Terima kasih, semoga Allah menyuburkan hati Anda dengan kerinduan untuk membantu saudaranya. Apalagi seorang yatim seperti itu atau piatu, maka ini adalah luar biasa. Ini adalah karunia agung dari Allah yang Allah berikan di hati seorang hamba, dan semoga Anda bisa menjaga terus. Jadi maksudnya kalau misalnya ada seorang anak yatim piatu yang sudah mencapai usia akil balik, itu kan tidak bisa dimasukkan golongan orang yang boleh mendapatkan uang untuk khusus anak yatim ya Bu ya. Iya, betul. Jadi harus pakai uang fakir miskin gitu boleh Bu ya? Boleh. Kalau ada yatim yang sudah balik, maka dia tidak bisa mendapatkan dana bantuan anak yatim lagi. Ya Bu ya. Akan tapi bisa diambilkan dari dana fakir kalau dia orang Fakir. fakir. Mungkin bisa diberi syarat-syarat disebut yatim Bu ya, karena sekarang banyak orang salah dalam memahami anak yatim itu Bu ya. Jadi supaya dana yatim itu tidak salah digunakan Bu ya. Yang disebut anak yatim adalah selagi dia belum balik, ditinggal bapaknya, maka dia adalah yatim. Nah, ditinggal bapak ini Bu ya, gak cukup dengan hanya misalnya ditinggal cerai atau orang tuanya cerai. enggak. Jadi memang harus ditinggal meninggal ya Bu ya. Ditinggal meninggal untuk disebut sebagai seorang Yatim. yatim. Jadi harus meninggal. Meninggal. Jadi kalau misalnya ada seorang anak bapaknya nggak ketahuan Bu ya. Nah, kalau misalnya ada disebutkan bahwasanya semoga Allah menjaga keluarga kita Amin, kaum amin, muslimin amin. dari perzinahan, termasuk anak yang mohon maaf hamil lahir Lahir tanpa dengan ayah nikah. dan sebagainya. Dia secara makna adalah lebih yatim dari yatim, dan dia tidak hanya punya anak asalkan umurnya belum berapa? Belum balik Bu ya. Belum balik. Dia lebih yatim dari anak yatim dari sisi kalau seorang anak ditinggal bapaknya, bisa saja ibunya adalah seorang yang baik. Baik. Tapi kalau sudah anak lahir dari zina itu sudah nggak ada bapaknya, bisa jadi ibunya memang orang yang tidak baik. Bisa jadi juga baik. Baik. Maka perhatian ke sini adalah penting. Jadi itu bisa dimasukkan dalam hal ini. Kuncinya tidak ada bapaknya. Tidak ada bapaknya. Kalau memang ada bapaknya zalim, itu tidak kita sebut sebagai seorang yatim. Hanya mungkin yang membutuhkan atau fakir. Maka kalau ada orang memberikan, kalau Anda punya lembaga dan sebagainya, lebih enak diumumkan yatim piatu dan fakir miskin dalam bantuannya. Sehingga di saat mereka sudah terlepas dari yatim, maka dia masih fakir. Anti aiswan. Mungkin yang ngurusi panti asuhan hati-hati ya. Nah, ini adalah lahan pahala yang bisa menjadi lahan neraka, kezaliman yang terjadi di dalamnya. Maka mungkin bantuan untuk yatim piatu dan fakir miskin selesai. Di saat sudah tidak yatim, dia masih fakir. Baik ya.